Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Alifal, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 42 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kegiatan aktualisasi ini berjudul Peningkatan Pemahaman Petani terhadap Penyakit Layu Fusarium melalui media leaflet di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini saya laksanakan sebagai upaya memberikan edukasi kepada petani agar mampu mengenali gejala, penyebab, serta langkah pengendalian layu fusarium secara baik. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan ini menjadi sarana bagi saya untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ASN, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah konsultasi dengan mentor. Beberapa tahapan pelaksanaannya yaitu: yang pertama, menghubungi mentor melalui WhatsApp untuk menjadwalkan konsultasi agar waktu diskusi dapat ditentukan dengan jelas dan tidak mengganggu aktivitas kerja mentor. Yang kedua, melakukan diskusi langsung dengan mentor mengenai rencana kegiatan, sasaran, dan metode pelaksanaan agar penyusunan materi dan penggunaan media leaflet benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan. Yang ketiga, itu mencatat saran dan masukan mentor terkait isi dan penyajian leaflet agar leaflet yang akan dibuat lebih tepat, mudah dipahami, dan efektif sebagai media edukasi bagi petani. Selanjutnya, kegiatan kedua yang saya lakukan adalah pengumpulan bahan dan penyusunan materi leaflet. Tahapan pelaksanaannya meliputi: yang pertama, melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi gejala penyakit layu fusarium. Hal ini dilakukan agar materi yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh petani di lapangan. Yang kedua, mengumpulkan referensi dari artikel ilmiah tentang penyakit layu fusarium dan cara pengendaliannya agar informasi yang dicantumkan dalam leaflet lebih akurat, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menyusun materi leaflet dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh petani dan dapat menjadi media edukasi yang praktis dan tidak membingungkan serta mudah diterapkan di lapangan. Kegiatan ketiga adalah pembuatan desain leaflet tentang penyakit layu fusarium dan cara pengendaliannya. Tahapan pelaksanaan meliputi: yang pertama, mendesain dan menyusun materi leaflet menggunakan aplikasi editing agar informasi yang tersaji lebih menarik, rapi, dan mudah dipahami oleh petani. Yang kedua, melakukan validasi desain dan isi leaflet bersama mentor agar seluruh konten telah sesuai dan tidak mengandung kekeliruan sebelum dicetak. Lalu yang ketiga, mencetak leaflet sesuai kebutuhan di lapangan agar media edukasi yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan penyebaran dan sosialisasi. Kegiatan keempat adalah sosialisasi dan penyebaran leaflet kepada petani. Tahapan pelaksanaannya meliputi: yang pertama, berkoordinasi dengan penyuluh pertanian untuk menentukan jadwal sosialisasi. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi agar kegiatan berjalan dengan terarah, melibatkan pihak yang memahami kondisi lapangan, dan memastikan petani dapat hadir pada waktu yang tepat. Yang kedua, memberikan dan menyampaikan materi yang ada di leaflet tentang penyakit layu fusarium dan cara pengendaliannya secara komunikatif, agar petani memperoleh penjelasan langsung yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga, lakukan diskusi dengan petani terkait isi konten leaflet agar terjadi komunikasi dua arah serta memungkinkan petani menyampaikan kebutuhan dan pengalaman mereka selama bertani pisang. Tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas leaflet yang telah disebarkan kepada petani. Tahapan pelaksanaannya meliputi: yang pertama, menyusun daftar pertanyaan wawancara untuk menilai pemahaman petani setelah menerima leaflet agar proses evaluasi berjalan terarah dan mampu mengukur tingkat pemahaman petani mengenai gejala, penyebab, serta cara pengendalian penyakit layu fusarium. Lalu yang kedua, melaksanakan wawancara langsung dengan petani penerima leaflet agar diperoleh informasi langsung mengenai pemahaman dan tanggapan petani terhadap materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis hasil wawancara untuk menilai efektivitas leaflet dalam meningkatkan pemahaman petani tentang penyakit layu fusarium. Berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam diagram, terlihat bahwa mayoritas petani telah memahami materi yang disampaikan melalui leaflet, sehingga media tersebut dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan mereka mengenai penyakit layu fusarium. Lalu yang terakhir itu menyusun laporan hasil evaluasi dan menyerahkannya kepada mentor.
sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Demikian rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman petani dalam mengenali dan mengendalikan penyakit layu fusarium sehingga usaha taninya semakin baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.